Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kelas psikologi industri. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bab mengenai perilaku kelompok, tim, dan juga konflik di dalam kelompok. Nah, di sini teman-teman pasti tahu bahwa yang namanya uh, di suatu pekerjaan itu adalah hal yang sangat biasa ketika individu-individu itu diassign ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Nah, di dalam kelompok ini pasti akan terjadi banyak sekali dinamikanya, kemudian akan menimbulkan berbagai berbagai ya intinya dinamika lah yang di situ pemimpin harus tahu mengenai dinamika-dinamika itu supaya mereka dapat memastikan bahwa kelompok yang dibentuk ini dapat mencapai performa yang maksimal. Nah, yang akan kita bahas hari ini uh, di antaranya adalah meliputi dinamika kelompok, kemudian kinerja kelompok, kinerja individu versus kelompok, tim, dan juga konflik. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai dinamika kelompok. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada yang perlu teman-teman perlu tahu apa itu yang disebut kelompok. Jadi, sekumpulan orang itu dapat disebut sebagai kelompok ketika mereka ini memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama adalah adanya perasaan atau persepsi dari setiap individu di dalam kelompok bahwa mereka ini adalah satu kesatuan gitu. Kemudian individu-individu di dalam kelompok ini juga memberikan penghargaan bagi anggota-anggotanya. Kemudian juga apa yang terjadi pada salah satu anggota kelompok itu mempengaruhi seluruh anggota kelompok yang lain atau disebut dengan corresponding effect. Kemudian yang terakhir, suatu kelompok itu memiliki tujuan yang sama. Nah, di sini itu ada beberapa faktor atau beberapa alasan atau latar belakang yang membuat seorang individu itu bergabung dalam kelompok tertentu. Yang pertama adalah tugas. Di sini yang dimaksud tugas itu adalah contohnya adalah ketika karyawan atau individu-individu di suatu perusahaan itu diassign ke kelompok tertentu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, di sini tugas atau pekerjaan itu menjadi alasan kenapa individu itu bergabung dengan kelompok. Yang kedua adalah kedekatan fisik. Jadi ketika individu-individu atau beberapa individu itu memiliki kedekatan secara fisik atau emosional, mereka akan cenderung membentuk suatu kelompok. Contohnya adalah circle teman-teman di kampus atau mungkin uh, atau teman-teman teman-teman apa gimana ya teman seperti itu ya karena uh, ketika sekumpulan orang itu terbiasa untuk berada di suatu daerah atau di suatu area yang sama secara berdekatan, maka akan semakin tinggi kemungkinan orang-orang itu untuk membentuk suatu kelompok. Yang ketiga adalah afiliasi. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia itu memang memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan orang lain karena uh, bersosialisasi dengan orang lain itu menjadi kebutuhan utama manusia. Maka dari itu afiliasi sendiri ini menjadi dorongan seseorang untuk membentuk kelompok sebagai pemenuhan kebutuhan. Yang kedua adalah identifikasi. Jadi di sini seseorang itu bergabung atau mengidentifikasi diri mereka sebagai sebuah bagian dari kelompok tertentu adalah karena memang kecenderungan manusia itu adalah
untuk mencari identitas diri gitu. Hal ini bisa dilihat seperti ketika teman-teman itu menggunakan eh, jaket angkatan atau mungkin menggunakan barang-barang yang menunjukkan identitas teman-teman sebagai anggota dari kelompok tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan akan bantuan. Nah, di sini kelompok itu juga bisa terbentuk ketika individu-individu dari kelompok tersebut bergabung ke dalam suatu kelompok karena mereka memang membutuhkan bantuan. Jadi contohnya adalah ketika seseorang bergabung ke dalam anggota kelompok tertentu atau mengikuti bimbel, itu adalah dorongan untuk bergabung dengan kelompok karena kebutuhan akan bantuan tertentu. Selanjutnya adalah minat yang sama. Hal ini bisa dilihat ketika seseorang individu itu mengikuti komunitas tertentu atau ketika mahasiswa itu mengikuti UKM-UKM yang diadakan di kampus. Itu adalah suatu bentuk contoh ketika keinginan seseorang untuk bergabung dengan kelompok adalah didorong atas minat yang sama. Kemudian yang terakhir adalah tujuan yang sama. Nah, di sini contohnya adalah ketika individu itu bergabung dengan kelompok atau partai politik tertentu, di mana mereka memiliki tujuan untuk bergabung atau menduduki posisi-posisi tertentu di pemerintahan, atau juga bisa ketika seseorang atau sekumpulan orang bergabung demi mencapai tujuan yang sama atau mm, atau menuntut sesuatu yang sama seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelompok. Di sini yang pertama adalah ada kohesivitas kelompok. Jadi kohesivitas kelompok ini didefinisikan sebagai seberapa jauh rasa percaya yang dimiliki antar anggota dalam kelompok dan komitmen dalam mencapai tujuan kelompok serta rasa bangga terhadap kelompok. Nah, di sini kohesivitas itu berperan dalam menyediakan dukungan secara emosional pada anggota kelompok. Namun, pada beberapa kasus, kohesivitas yang tinggi juga dapat menurunkan performa kelompok. Hal ini dikarenakan ketika kohesivitas yang ada itu terlalu tinggi, hal ini dapat menyebabkan pekerja atau individu-individu dalam kelompok kehilangan fokus pada tujuan utama yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi kohesivitas kelompok. Yang pertama adalah homogenitas kelompok. Jadi semakin homogen atau semakin tinggi kemiripan antar individu-individu atau anggota dalam kelompok, maka akan semakin tinggi kohesivitasnya. Nah, di sini kemiripan itu bisa dilihat dari segi demografik, kemudian kepribadian, sikap, prinsip maupun kompetensi yang dimiliki oleh anggota kelompok. Nah, meskipun ketika homogenitas ini tinggi, kemudian kohesivitasnya tinggi dan berpengaruh pada performa yang baik dalam kelompok, namun hal ini hanya berlaku pada orang-orang yang memiliki kemiripan itu, di mana di dalam kelompok yang homogen itu orang-orang uh, yang masuk ke dalam uh, golongan minoritas itu justru akan merasa tersisihkan sehingga menurun performanya, kemudian mereka mengalami ketidakpuasan dalam pekerjaannya, serta memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk melakukan turnover atau keluar dari pekerjaannya. Yang kedua adalah stabilitas keanggotaan. Jadi semakin stabil keanggotaan yang dimiliki setiap individu di dalam kelompok, maka akan semakin kohesif kelompok tersebut. Nah, yang dimaksud stabilitas di sini adalah komitmen atau kecenderungan anggota atau individu di dalam kelompok untuk bertahan atau uh, mempertahankan keanggotaannya di dalam kelompok. Jadi misalnya contohnya ketika teman-teman berada di suatu organisasi tertentu,
Tentu teman-teman melihat ada beberapa orang yang berkomitmen untuk tetap berada di dalam organisasi tersebut, tapi juga ada banyak yang kemudian memutuskan untuk tidak secara em, tidak secara eh, tidak secara apa ya, tidak secara intinya tidak memiliki komitmen di dalam kelompok. Jadi kehadirannya itu tidak dapat dipastikan, kemudian sering hilang dari organisasi. Nah, ketika komitmen anggota itu tidak rendah, maka akan kemungkinan eh, stabilitasnya rendah sehingga kohesivitas kelompoknya pun juga menjadi rendah. Nah, yang ketiga adalah isolasi. Nah, di sini yang dimaksud isolasi adalah ketika suatu kelompok itu jauh atau terisolasi dari kelompok-kelompok lain, maka mereka akan memiliki kohesivitas yang lebih tinggi. Contohnya adalah suatu suku atau daerah yang jauh dari daerah lain atau kelompok-kelompok lain, maka mereka akan memiliki kohesivitas yang lebih tinggi. Yang keempat adalah tekanan dari luar. Jadi menurut beberapa penelitian ditemukan bahwa kelompok-kelompok yang memiliki atau mendapatkan tekanan eksternal yang tinggi itu cenderung mengembangkan kohesivitas yang tinggi. Nah, hal ini juga dijelaskan oleh fenomena yang disebut dengan reaktansi psikologis yang dimana fenomena ini menjelaskan bahwa ketika kita atau seseorang itu percaya bahwa ada pihak yang secara sengaja berusaha membuat dia melakukan suatu tindakan, maka orang tersebut akan bereaksi dengan cara melakukan tindakan yang sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan ukuran kelompok. Jadi semakin kecil ukuran dari suatu kelompok atau semakin sedikit anggota dari suatu kelompok, maka akan semakin tinggi kohesivitasnya. Nah, namun meskipun kohesivitas kelompok itu dikaitkan dengan tingkat kinerja yang tinggi, namun dampak terhadap size kelompok ini terhadap kinerja kelompok ini tidak selalu bekerja atau eh, tidak selalu berlaku pada setiap kelompok gitu. Jadi ukuran kelompok yang kecil ini hanya cocok untuk beberapa tugas dengan sifat-sifat tertentu. Contohnya adalah tugas konjungtif. Jadi di sini tugas konjungtif itu adalah uh, suatu kelompok yang dimana keberhasilan tugas yang dilakukan itu bergantung pada anggota kelompok yang memiliki kompetensi yang paling rendah. Jadi contohnya adalah kelompok atau tim pendaki gunung, di mana kecepatan atau performa dari pendaki tersebut atau kelompok pendaki tersebut ditentukan oleh orang atau anggota kelompok yang berjalan atau memiliki kecepatan jalan yang paling lambat. Semakin lambat anggota yang paling lambat, maka akan semakin lama bagi tim tersebut untuk mencapai puncak. Tapi apabila anggota yang paling lambat ini masih memiliki kecepatan jalan yang tinggi, maka akan semakin cepat anggota kelompok pendakian ini untuk mencapai pendakian. Nah, tapi untuk tugas-tugas seperti additive task, yaitu uh, di mana suatu kelompok yang keberhasilan tugasnya itu ditentukan oleh performa dari keseluruhan kelompok, maka semakin kecil ukuran dari kelompok ini tidak akan uh, berefek pada penyelesaian tugas kelompok atau justru malah membuatnya semakin
membuat kinerjanya tidak semakin baik. Kemudian juga misalnya adalah disjunctivitas, di mana eh, keberhasilan atau kinerja dari kelompok ini eh, di, ditentukan oleh orang-orang eh, yang memiliki talenta atau kemampuan paling baik di dalam grup. Nah, di sini untuk disjunktif task ini maka akan lebih baik ketika grupnya besar daripada grupnya kecil, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada 100 kelompok. Jadi semakin semakin status kelompok di sini ini bukan kenyataan status kelompok itu sendiri, tapi bagaimana persepsi anggota kelompok terhadap statusnya. Jadi semakin anggota kelompok ini memiliki persepsi bahwa kelompok mereka memiliki status yang tinggi, maka akan semakin kohesif kelompok tersebut. Nah, persepsi ini biasanya memang diciptakan melalui beberapa cara atau metode. Contohnya adalah perpeloncoan di kampus. Jadi di sini perpeloncoan itu menciptakan kohesivitas melalui bagaimana perpeloncoan ini membentuk persepsi pada setiap anggota kelompok bahwa mereka telah melewati hal yang sulit untuk masuk ke kelompok tertentu, sehingga ada suatu kebanggaan atau ada suatu perasaan bahwa untuk masuk ke kelompok tersebut itu adalah hal yang sulit, yang artinya mereka memiliki status yang tinggi. Sehingga hal tersebut akan membuat anggota kelompok itu lebih lebih memiliki kohesivitas yang tinggi.